بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, yakni tentang makna salaf dan siapa salaf. Yakni siapakah salaf yang murni? Karena sebagian ibu-ibu bingung ketika ada ucapan saya mencari kajian salaf yang murni di kota ini susah, yakni di kotanya masing-masing. Tayyib, kita mulai belajar biar tidak salah paham. Yang pertama, kita harus paham makna salaf. Ya, karena semua mengaku salaf, akan tapi yang kita maksudkan adalah salaf yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, salaf dari bahasa Arab salafa, ya jamak dari aslafa. Ini maknanya adalah yaitu untuk setiap yang mendahului kita. Ini secara bahasa. Dalam Al-Quran dijelaskan faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Dalam surat Az-Zukhruf. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan permisalan untuk orang-orang yang datang belakangan. Nah, adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya ketika beliau menjelang wafatnya memberikan wasiat, beliau bersabda, fa'annahu ni'mas salaf ana laki. Maka sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, yakni Rasulullah SAW ketika berbicara dengan putrinya Fatimah. Ya, beliau mengatakan apa? Fa'annahu ni'mas salaf ana laki. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu, wahai Fatimah, adalah aku. Nah, sehingga dari sini istilah ini sekarang muncul, dan yang dahulu dengan istilah manhaj salaf. Ya, dengan istilah manhaj salaf. Sehingga salaf itu ya Rasulullah SAW. Salaf itu Rasulullah SAW yang mengajarkan agama ini kepada sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang diajarkan kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'in temurun lagi ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in temurun lagi ke para ulama, imam, mazhab 4, kemudian ke ulama-ulama sekarang, sampai hari kiamat. Kalau betul-betul mengikut kepada Nabi, sebagaimana yang diajarkan kepada sahabatnya lewat generasi-generasi ini, itulah salaf yang murni. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adallahum jannah tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan orang-orang yang terdahulu, artinya orang-orang salaf yang pertama-tama masuk Islam. Siapa yang pertama masuk Islam? Dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, dan ansor, yakni penduduk Madinah asli, serta di catatannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, yang mengikuti mereka dengan baik itu mereka bernisbah
dengan nama salaf. Nah, orangnya disebut salafi. Sebagaimana kalau kita bermadhab masalah fikih, bernisbah kepada Imam Abu Hanifah, maka yang orangnya disebut Hanafi kepada Imam Syafi'i, ya, maka pengikutnya disebut ya Syafi'i. Nah, dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansor, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Nah, sehingga salaf itu ya ini yang murni, yang berada di 3 zaman terbaik. Rasul SAW bersabda, khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi pertama Nabi. Kemudian orang-orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya. Ya, 3 generasi awal. Tabi'in wa tabi'in. Artinya apa? Artinya kalau di sana ya tidak disebut akidah, sekarang nggak jadi akidah. Di sana tidak disebut sebagai ibadah, sekarang nggak boleh disebut sebagai ibadah. Nah, demikian juga dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak dan adab, kita harus kembali ke sana. Itulah salaf yang murni. Ya, mau bukti? Lihat saja istri-istri Nabi SAW. Bagaimana mereka beragama. Dan lihat istri-istri orang-orang sekarang dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana beragama? Bandingkan. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW beragama. Dan lihat bagaimana orang-orang sekarang beragama. Nah, kalau dia mengikuti Nabi dengan baik dan generasi awal ini, maka itu disebut salaf yang murni. Tapi kalau hanya sekedar pengakuan, saya itu loh mengikuti Nabi, manhaj saya salafiyah. Ya, semua orang bisa mengaku. Tapi apa gunanya pengakuan? Kalau dia tidak mencocoki, tidak iltizam, tidak sungguh-sungguh dengan apa yang dibawa Nabi. Beragama asal-asalan. Nah, dan lebih mementingkan dunia. Maka yang dimaksud salaf yang murni adalah yang betul-betul dari Nabi SAW dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, dan adab dan akhlak. Ya, ini yang dimaksud dengan salaf yang murni. Maka kalau ada salaf yang murni, berarti ada salaf yang enggak murni, katanya sebagian ibu-ibu. Kok salaf yang enggak murni? Kok salaf murni? Iya, karena apa? Sebagian orang mengaku, tapi hanya sekedar pengakuan. Walakin, akan tapi apa? La muwafaq, tidak sesuai. Kita bilang wali sunnah, tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, sehingga dia hanya mengaku-ngaku saja. Boleh antum mengaku seorang dokter, tapi hakikatnya antum bisa mengasih resep dengan benar tidak? Boleh antum mengaku dengan ya sebagai seorang yang baik, tapi kenyataannya antum baik tidak? Boleh antum mengaku sebagai seorang salafi, yang terpenting kenyataannya kamu sesuai dengan Nabi dan salaf tidak. Maka pengakuan itu hanya sekedar pengakuan. Yang terpenting apa? Buktinya. Yang terpenting buktinya. Dalam syair disebutkan al-waqi' khairu syahid, kenyataan itu sebaik-baik saksi. Yang penting buktinya. Jungkir balik ya kaum muslimin, setiap kelompok, setiap sekte atau setiap golongan ya, mereka mengaku salafi.
Tidak ada jaminan mereka masuk surga, nggak ada jaminan. Yang bisa menjamin adalah keyakinan kita, amal kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, sesuai tidak dengan Nabi SAW. Itu baru diakui, ya, dipersaksikan. Tapi kalau sekedar pengakuan, tapi dalam masalah akidah, ya, masih meyakini klenik, meyakini hal-hal yang disebutkan perdukunan, ramal-ramalan, dan seterusnya, ya dilihat aja akidah Nabi seperti itu tidak. Atau dalam masalah ibadah, ya masih melakukan hal yang tidak dicontohkan Nabi, mendahului Nabi, ya, lebih membelakangkan Nabi. Padahal sunnah-sunnah Nabi itu ribuan. Kalau seseorang menjalankannya sudah pusing, ya, nafidinazakumullah. Sehingga yang terpenting buktinya. Pengakuan itu tidak penting. Dan tidak serta-merta orang yang mengaku salafi di atas manhaj salafiyah itu masuk surga. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi yang penting buktinya. Buktinya itu akidah kita cocok dengan akidah Nabi SAW. Ya malah, ya, ibadah, akhlak kita sesuai enggak dengan apa yang dijalankan Nabi SAW itu ukurannya. Ya, nah, ini afidina azakullah secara mudahnya. Adapun penjelasan yang rinci, yang gamblang, tentu memerlukan waktu yang lama. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran bahwasanya, ya, siapapun bisa salafi. Kalau dia sesuai dengan Nabi yang mengukurkan, ya itu adalah akidah, keyakinan, muamalah, ibadah, nah, dan sesuai dengan kadarnya nanti, timbangnya. Baik. Ini sedikit tentang pemahaman salafi yang murni. Dan salafi yang murni itu tidak diikat satu tempat, satu seragam, ya, atau satu kaum, satu bahasa, satu warna kulit, tidak. Tapi yang cocok dengan Nabi, yang cocok dengan Nabi, itulah salafiyah. Itulah orang-orang yang disebut salafi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ada pembahasan kitab tersendiri tentang ini. Barakallahu fikum. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء